Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari encapsulation, yang dimana materi ini materi pemrograman berbasis objek, dan di sini ada nama kelompok Rizka Fitra Hadi, Muhammad Haji Rahawarat, Fauzan Prasetya, M. Naufal Rasvanjani, Dio Fitra Ardiansa, M. Haikal Patria, dan terakhir Stefanus Catur. Dan di sini saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu encapsulation. Enkapsulasi atau bisa dibilang encapsulation adalah konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang menggabungkan data variabel dan metode fungsi yang mempunyai memanipulasi data tersebut menjadi satu kesatuan atau objek untuk menyembunyikan data implementasi internal dan membatasi akses langsung ke data, sehingga data lebih aman dan kode lebih terstruktur, seperti kapsul obat yang hanya bisa diakses melalui dosis yang ditentukan, bukan langsung diminum isinya. Lanjut. Dan di sini ada cara kerja encapsulation. Pertama, ada pembungkusan, yang dimana data dan metode dibungkus bersama dalam satu kelas. Dan yang kedua, penyembunyian informasi atau information hiding, yang dimana variabel dibuat privat atau tidak bisa diakses dari luar kelas, dan metode diakses melalui publik atau metode getter atau setter. Lalu ada terakhir ketiga, control access, yang dimana penggunaan yang berinteraksi dengan objek hanya melalui metode publik yang disediakan, bukan langsung pada data. Dan yang terakhir, fungsinya dari encapsulation, yaitu fungsi utama dari enkapsulasi atau encapsulation dalam pemrograman adalah untuk menjaga keamanan, kerapian, dan integritas data dalam sebuah aplikasi. Secara lebih rinci, berikut adalah kegunaan utamanya. Pertama, keamanan dan penyembunyian data atau data hiding. Encapsulation mencegah pihak luar atau bagian kode lain untuk mengakses dan mengubah data internal secara langsung. Hal ini meminimalkan risiko modifikasi yang tidak disengaja atau tidak sah yang bisa merusak sistem. Baik, itu mungkin materi sedikit terkait encapsulation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Fitra Ardiansyah dengan NPM 202343501935. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu public class student. Kelas ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas student yang berfungsi sebagai representasi atau blueprint data mahasiswa. Selanjutnya ada atribut private. Yang pertama itu private string name. Atribut name untuk menyimpan nama mahasiswa dibuat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Yang kedua, private string mayor. Untuk mendefinisikan atribut mahasiswa, semua atribut dibuat private, yang berarti data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Ini merupakan penerapan encapsulation. Selanjutnya yang ketiga, private in X. Atribut X untuk menyimpan umur mahasiswa dalam bentuk angka. Selanjutnya yang terakhir, private double GPA. Atribut GPA digunakan untuk menyimpan IPK mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Catur dengan belakang NPM 1945. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja bagian konstruktor, yang dimana konstruktor ini adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek student dibuat. Fungsinya untuk menginisialisasi nilai awal atribut mahasiswa seperti nama, jurusan, umur, dan sebagainya, atau IPK lah. Jadi penjelasan singkat saja, konstruktor ini memiliki nama yang sama dengan kelas, yaitu kelasnya student, dan menerima parameter sesuai atribut mahasiswa, dan juga tidak langsung mengisi atribut, tetapi memanggil setter. Tujuannya agar setiap data yang masuk divalidasi terlebih dahulu. Dan penjelasan singkat lagi tentang konstruktor ini adalah
Konstruktor digunakan untuk membuat objek student dengan data yang sudah tervalidasi, dan sehingga objek yang dibuat selalu memiliki data yang benar dan aman sesuai prinsip encapsulation. Karena saya membuatnya encapsulation, jadi saya hanya menjelaskan tentang major dan atribut chapter, mutator, atau yang lain sebagainya itu saya serahkan ke teman saya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang konstruktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitradi dengan NPM akhir 1921. Di sini saya akan menjelaskan tentang setter mutator. Di sini yang pertama ada public void set name dalam kurung string name. Ini tuh metode ini digunakan untuk mengatur nilai nama mahasiswa. Terus di sini ada if dalam kurung name titik length, terus inilah pokoknya. Ini tuh gunanya untuk mengecek apakah nama minimal 2 karakter. Terus di sini ada this titik name. Ini tuh digunakan jika valid nama akan disimpan ke atribut kelas. Selanjutnya di sini ada else. Else ini adalah kondisi jika nama tidak valid. Di sini ada this titik name sama dengan unknown. Di sini jika nama tidak valid maka akan ditulis di sini unknown. Selanjutnya di sini ada public void set major. Ini tuh metode untuk digunakan untuk atur jurusan mahasiswa. Di sini ada if dalam kurung major titik is empty. Ini tuh untuk mengecek apakah jurusan tidak kosong. Selanjutnya di sini ada is titik major sama dengan major. Ini fungsinya jika valid jurusan akan disimpan. Selanjutnya di sini ada else. Else ini jika jurusan kosong maka namanya akan diisi dengan nilai tidak diketahui. Ini major. Selanjutnya di sini ada public void set age dalam kurung int age. Ini itu metode untuk mengatur umur mahasiswa. Terus ada if dalam kurung age. Di sini untuk memvalidasi umur agar masuk akal. Terus di sini ada sama kayak tadi this titik age sama dengan age. Ini tuh untuk menyimpan umur yang valid. Selanjutnya di sini ada else. Nah, jika umur tidak valid, maka ini lanjutannya this titik age sama dengan 18 akan diisi default 18 tahun. Selanjutnya di sini ada public void set GPA dalam kurung double GPA. Ini tuh metode untuk mengatur IPK mahasiswa. Lanjutnya di sini ada if dalam kurung GPA. Ini tuh untuk mengecek IPK dalam rentang normal. Nah, terus di sini ada sama kayak tadi this titik GPA sama dengan GPA. Ini tuh sama kayak tadi untuk menyimpan IPK. Selanjutnya di sini ada else sama kayak tadi, jika IPK tidak valid maka lanjutannya this titik GPA. Jadi ini IPK akan diisi default 00. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal dengan NPM 1938. Ini saya menjelaskan getter atau aksesor. Kita digunakan untuk mengambil data atribut privat tanpa melanggar prinsip encapsulation. Selanjutnya ada public string atau get name untuk mengambil nama mahasiswa. Terus ada return name untuk mengambil nilai nama. Ini ada public string atau get major untuk jurusan. Terus ada public in get lagi untuk umur. Terus ada public double get GPA untuk IPK. Terus ada public void display untuk metode untuk menampilkan data mahasiswa. Terus ada system out print dan name atau major AGPA adalah data ditampilkan dapat membentuk tabel rapi menggunakan format output. Lagi untuk menutup kelas student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haifaz Satria Agustian dengan NPM 2023-4350-1923. Di sini saya akan menjelaskan codingan encapsulation dari kelompok saya.
Ini ada import main3, import java.until.scanner digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Selanjutnya ada public class main3. Public class ini digunakan utama tempat program dijalankan. Selanjutnya ada public static void, main string, args. Itu metode main adalah titik awal eksekusi program Java. Selanjutnya ada scanner input sama dengan new scanner system in, membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Itu ada sistem outprint, program data mahasiswa encapsulation, menampilkan judul program di layar. Selanjutnya ada sistem outprint, masukkan jumlah mahasiswa. Ada integral n sama dengan input next ini mengambil jumlah mahasiswa, input next line membersihkan buffer input. Lanjutnya ada student, buka kurung tutup kurung data sama dengan new student, and membuat array objek student untuk menyimpan data mahasiswa. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahor Senjani dengan NPM 2023-4350. Di sini saya akan menjelaskan input data mahasiswa dari Encapsulation. Yang pertama itu ada perulangan untuk input data mahasiswa sejumlah. I artinya itu adalah index array, dan I dengan I yang ini, I kurang dari N, itu artinya perulangan berjalan sesuai jumlah mahasiswa yang akan diinput. Lalu ada I tambah 1, itu digunakan karena indeks array mulai dari 0, dan /n itu memberi jarak agar baris terlihat lebih rapi. Lalu ada menampilkan teks nama. Next line digunakan untuk membaca input teks atau string. Input disimpan ke variabel nama. Menampilkan teks jurusan, mengambil input jurusan dalam bentuk teks disimpan variabel major. Menampilkan teks IPK, next double digunakan untuk angka desimal, disimpan ke variabel GPA. Nah, next double yang ini ya, next line yang ini, dan ini untuk input indeks arraynya dimulai dari 0, langsung disimpan ke variabel nama yang ada di sini. Lalu ada digunakan untuk menghapus karakter, enter yang terisa setelah next in atau next double. Jika tidak ada baris ini, input next line berikutnya bisa terlewati. Nah, untuk next in yang ini harus dipakai karena kalau misalnya enggak nanti bakal ada yang terlewat kayak gitu. Untuk name itu nama, major itu jurusan, age itu umur, dan juga ada IPK. Objek disimpan ke dalam array data pada indeks ke I, menandakan akhir dari perulangan for. Nah, dan ini itu menandakan akhir dari perulangan for, kayak gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Fauzan Prasetya dengan NPM 2023-4350-1953. Di sini saya yang di bagian output data terdapat di mana sistem outprint yang diisi dengan data mahasiswa. Ini untuk judul output data. Lalu di sini ada sistem outprint %-15. Di sini ada nama, jurusan, umur, GPA. Lalu di sini ada for student s titik 2 data. Ini untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dengan memanggil metode display. Lanjut lagi ke bagian akhir, yaitu sistem outprint yang diisi total mahasiswa plus n untuk menampilkan total mahasiswa yang telah diinput. Bagian akhir yaitu menutup kelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini terdapat di mana ada outputnya yaitu program data mahasiswa encapsulation, bisa dibilang data privat. Terus di sini kita masukkan jumlah mahasiswa 3, data mahasiswa ke-1 nama saya Fauzan, lalu jurusan teknik informatika, umur 20, IPK 3,5. Lalu untuk data mahasiswa kedua nama Rizka, jurusan teknik informatika, umur 21, IPK 3,3. Data mahasiswa ketiga itu nama Aji, jurusan teknik informatika, umur 21, IPK 3,3. Nah, di sini yang dimana
sudah tersusun data mahasiswa yang dimana ada nama yang sudah kita inputkan, lalu jurusan, umur, dan GPA. GPA itu keseluruhan IPK kita ya. Lalu di sini hasil yang dimana data yang sudah di privat atau bisa dibilang encapsulation. Lalu bisa dilihat total mahasiswa itu 3 dari keseluruhan yang sudah diinput. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan apa itu encapsulation dan ini outputnya. Untuk kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.